nafi', ilmu yang memberi manfaat lawan diri kita dan untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha mardiyan li walidayhi musqitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha mardiyan li musqitan li walidayhi fa ana anhu sakhit." Ujar Nabi, barang siapa di waktu pagi membuatku murka. Ini Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi. Ujar Tuhan, inya pagi-pagi membuat aku senang, membuat aku ridha. Salat subuh berjamaah, habis itu baca Quran, salat isyraq, senang kalau Allah Ta'ala melihat gawean yang baik-baik. Namun ujar Allah Ta'ala, namun dia membuat murka kepada orang tuanya di saat itu, maka aku pun jatuhan murka lawannya. Padahal yang baik sudah menurut pandangan Allah Ta'ala, tetapi inya membuat orang tuanya sakit hati, membentak dengan orang tuanya. Karena menurut lawan kuitan sampai sakit hati orang tua, maka Allah pun murka lawannya tadi. Itu pada pandangan zahir baik benar anak itu, solehnya aja, rajin beramal, tetapi kuitan sakit hati lawannya. Ini termasuk nanti murka Allah. Jangan sampai kita termasuk ini. Wa man asbaha mardiyan li jatuhan, di dalam hadis qudsi, musqitan li walidayhi fa ana anhu saqit. Dan barang siapa di waktu pagi aku ridha, namun membuat marah pada orang tuanya, maka aku pun akan murka launinya. Yang pertama tadi, barang siapa aja Tuhan membuat pagi-pagi membuat orang tuanya senang, kuitannya senang launinya. Ini ada orang ini orangnya pemabuk macam-macam tetapi setiap inya lawan bertemu orang tuanya, inya senang orang tuanya. Berkat inya senang tadi, inya buat senang orang tua, akibat orang tua itu senang juga memintakan lawan Tuhan. Akhirnya anak ini pun jadi orang yang ahli husnul khotimah itu matinya. Ya, saat terakhir itu iya. Ada ini padahal nakal orangnya, tapi kalau sudah orang tuanya hendak, dikabulkannya, diturutinya, dibuatnya hati orang tuanya senang. Nih, anak ini pun akan menjadi orang menguntung kayaknya di akhirat. Ini hadis Nabi nih. Udah naik kita termasuk orang menguntung, nang termasuk birrul walidain, dan termasuk kita sebelum orang tua kita meninggal dunia, sidin ridha lawan tidak di akhirat. Apalagi sidin berpandir mamanya sebelum meninggal, aku isin ridha dalam dunia akhirat, selamat dan aman dah. Aman dah. Ayo aman loh. Di mana aja hidup sangat nyaman kita. Kalau sudah orang tua itu aku ridha dunia akhirat meninggal. Nyaman supaya kita tuh senyum, kita hati itu gembira, ayalah. Itu nanti cari dulu. Yang kita bisi orang tua masih hidup nih. Tapi orang tua sudah meninggal nih, ada pulang caranya. Nah, karena di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda. Nih hadis ini bagus untuk kita mengintrospeksi diri kita. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum
tabirrakum tabirrakum abna'ukum wa ifu birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa ifu an-nisa'in nasi ta'iffa nisa'kum. Ujar Nabi, barang berbaktilah kepada orang tua kalian. Ini Nabi memadahkan kita. Niscaya ya Nabi, anak-anak kalian akan berbakti lawan kalian. Nah, pahamannya, bila kita tuh anak kita supaya berbakti lawan kita pun disuruh berbakti lawan orang tua. Bila kita tuh wani lawan kita, ada tuh salah satu anak kita wani lawan kita juga. Ada. Ini introspeksi diri kita aja. Umpamanya kita sudah bakti lawan kita, tetapi masih aja bisi anak nakalnya karena lawan kita, jangan salahkan diri kita juga. Minta lawan Tuhan. Dimanakah kita nang kurangnya, nang manakah kita salahnya. Banyak-banyak lagi kita mendoakan orang tua kita. Tiap malam, siang malam kita mendoakan, mintakan ampun orang tua. Kita tuh, kalau kita tuh ingat tasawuf kita, waktu meninggal aja pun ingat mungkin. Kita pun enak anak kita menuruti orang kita. Bila kita tuh menanahu, lihat di anak kita ada menawan kita. Kita tuh kami sering mauli kita, karena anak kita pun mauli kita juga. Ingatnya dong kita. Itu berkat apa? Berkat kita berbakti dan orang tua kita. Yarzuqunal aulad beberkatil ajdad. Allah mudahkan rezeki anak-anak kita itu dengan berkat orang tua kita, berkat kai kita, berkat datuk kita. Itu datuk Kalampayan itu sampai anak sini, cucu sini, cicit sini, alim itu berkat datuk Kalampayan. Berkat apa? Berkat doa sini. Jadi kita jangan ketinggalan baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak-anak sini. Rabbi habli minas salihin. Ya, itu doa Nabi Ibrahim supaya diberikan zuriat yang saleh, zuriat yang beruntung dunia akhirat. Namanya Kan'an itu walaupun anak Nabi, tetapi itu di dalam Al-Quran tidak diakui keluarga Nabi. Laisa min ahlik, ya Nuh laisa min ahlik, itu bukan keluarga engkau. Karena kan mengikuti lawan Nabi Nuh. Peliharalah diri kalian dengan tidak mengganggu istri orang lain. Niscaya istri kalian akan terpelihara. Bila kita tuh katanya rumah ganggu bini orang, bini kita pun ganggu orang lain. Umpamanya bini kita kalau diganggu orang, anak kita lain. Kita tuh katanya main sama bebinian, memacarin orang yang beribul sakit hati orang. Lihat, anak cucunya ada di sakit hati orang. Orang ini kampung karma berlaku aja deh. Itu tuh. Ini hadis Nabi. Jadi kita doa minta ampun kesalahan diri kita, terkadang kesalahan kita. Tapi kita tuh terkadang ada sadar, kadang menyadari. Ya dia, orang itu sering berbuat bakti orang macam-macam kebaikan digawinya. Insya Allah ada keberkahan orang cucunya. Ada orang juga ketujuh khidmat lawan guru. Setiap tuan guru ada, inya menjauh. Akhirnya anak cucunya pun
ada yang diberikan Allah orang saleh. Itu salah satu berkah daripada kain nininya. Orang itu tujuh khidmat orang baik, tujuh memperhatikan orang, tujuh memberi orang berilmu. Nah kayak Pak Husni ini, tujuh beri makannya kayak ini. Ada tuh kan anak cucunya keberkahan berkat Allah. Berkat apa? Berkat doa orang tadi. Ya terkadang orang itu berdoa kalau banyak berhadapan. Terkadang orang gembira itu bisa berdoanya lawan Tuhan. Waktu hatinya gembira itu kabul doa. Nang doa mustajab tuh salah satunya orang yang dizalim, lakas banget doa kabul tuh. Hatinya gembira, diberikan orang kesenangan, gembiranya berdoa lawan Tuhan, kabul doanya. Orang tuh disakiti orang, hati berdoanya langsung lawan Tuhan, kabul. Jadi jangan hendak menyakiti orang aja. Jujurlah, bila kita tuh kalau menyakiti hati orang, macam-macam orang tuh salah karena menyakiti orang, sakit hatinya minta tolong Tuhan, mati akan yang mati itu. Kalau sekarang mati, jadi jangan menyakiti orang. Nah, kayak itu tuh. Jadi perhatikan baik-baik. Bila kita tuh anak-anak berbakti ya Nabi, kita berbakti dulu dengan Tuhan. Kita dulu berbakti. Bila kita karena diganggu orang, anak bini kita jangan menyakiti hati orang, jangan mengganggu anak bini orang. Nah, supaya selamat kayak itu caranya. Oh, punya orang bahari kayak itu berlalu, ya minta ampun dari Allah. Mudah Allah menghapuskan, Allah jaga anak cucu kita daripada gawian-gawian kita yang ada baik dahulu. Sembunyikan kita. Nah. Datuk Kalampayan tu mulai Syekh Abdullah kuitan sini, Syekh Abu Bakar Al-Hindi, Syekh Abdullah bin Syekh Abu Bakar Al-Hindi itu berdoa Allah. Mudah-mudahan ulun ya Allah berikan juriyat orang yang saleh dan wara. Akhirnya Datuk Kalampayan alim sampai ke cicit kedua Allah. Itu berkat doa kuitan sini. Nah, jadi kita yang putus asa, berbuat baik dengan orang. Niatnya ya Allah memberikan kena anak cucuku. Ya Tuhan adil aja, paham aja Allah Ta'ala tuh. Kita tuh buat baik dengan orang lah. Orang tuh akan membalas lawan kita. Allah Ta'ala gantikan anak orang lain membalas lawan anak cucu kita. Itu. Paham aja Allah Ta'ala itu berlaku. Tuhan tuh paham kita tuh paham. Orang senang. Kita cinta orang saleh. Insya Allah anak cucu kita pun menjadi orang saleh karena suatu saat. Ada tak? Yang meminta izin kepada Nabi untuk berjihad. Ini ada kisahnya. Sahabat Nabi itu datang lawan Nabi, anak umpat berjihad lawan Nabi. Ahayyun waliduk ya Nabi, apakah kedua orang tua engkau masih hidup? Ujar sahabat tadi, qala na'am ya Rasulullah, ingin mama ulun abulun masih hidup. Qala la fihi ma fajahid, ya Nabi berjihadlah untuk kedua orang tua. Artinya ikam gak usah ikut berperang, ikam menjaga orang tua ikam aja. Karena yang paling afdal gawian yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah ialah birrul walidain, termasuk birrul walidain. Nah, jihad itu nomor 3. Yang pertama salat pada waktunya, dan yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga hanya berjihad. Orang tua masih ada, jaga orang tua kita, apalagi sudah tua renta, ada awap apalagi itu yang dijaga. Nah. Mungkin ngayapian bertamu orang tua orang garing, ngaya bubida lebih orang tua laki-laki garing dulu, membasuh bihira lah ya Allah, membersihi
apa merapikan tempat tidurnya, itu hati kita ikhlas. Itu ganjarannya Allah Ta'ala memberikan. Paham, itu termasuk birrul walidain maknanya. Ini anak berjalan ya Allah, kuitan akhirnya lebih afdal Allah. Anak haul seumbul tapi kuitan masih ada, harus jaga kuitan lebih afdal itu daripada rasanya. Itu umpama lebih afdal keafdalannya aja. Seseorang lagi bertanya kepada Nabi pulang, apa hak kedua orang tua itu pada anaknya? Ya Nabi, Rasulullah menjawab, Uma jannatuka wa naruka. Ya Nabi, kedua orang tua itu adalah surga engkau dan neraka engkau. Bila kita membuat hatinya senang, buat orang tua kita senang, surga yang kita dapat. Wa naruka, bisa narukane. Bila membuat hati sendiri sakit, maka neraka lawan kita. Itu aja dia. Itu Nabi itu pada kita. Ujarlah Abdul Haddad, maksudnya kedua orang tua engkau itu bisa di sini menyebabkan masuk surga dan bisa juga menyebabkan kita masuk neraka. Dan kita termasuk golongan yang berbakti dalam dua orang tua. Nah kita harapkan tuh akhir hayat sedin tuh yang tadi saya sebutkan, aku ridho di dunia akhirat itu diharapkan. Kalau sampai kita nyaman deh, insya Allah ilmu kita berberkat. Dimana aja hidup insya Allah orang senang dalam hidup. Dan mencari rezeki itu adalah apa? Itu salah satu daripada membuat kita keberkahan dalam hidup kita. Ini hadis Nabi lagi satu. Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, ini Nabi ini, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizkihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ya Nabi, siapa hendak dipanjangkan umur, ya Nabi, dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan dengan keluarganya. Nah, bila kita tahu banyak umur atau rezeki itu lancar, berbakti dalam kita. Bukti nama inilah Habib Umar di seberang Al-Hasani. Habib Umar itu nang waktu rumah sini itu masih anaknya, waktu meninggal Syarifah Walidah diminta oleh Umar menjagai kubur kuitan. Habib Umar itu waktu di sana pun awas di sana. Setiap sore pagi datangan Ujaya Yasin. Meninggal Syarifah Walidah itu Ujaya Yasinnya. Karena air itu dienaknya sini. Kubuinya siramnya kuitan, kubur kuitan. Karena sore datang orangnya. Wah rezekinya. Sampainya bisa memahangkan istana itu. Sampai ini. Bilanya ada di Samarinda aja, kan maunya ada dia. Pasnya duduk Ujaya Yasin dulu, Abu Umar Al-Hasani Ujaya Yasin. Kadang kalau diganggu orang, saya bakal namanya Ujaya Yasin ya. Kalau habis asar, ukubahnya, duduknya, Ujaya Yasin. Baca doa, menyabri ke rumah. Ya ada rezekinya Umar. Kalau biar tahu Umar Al-Hasani di seberang. Tiap Jumatnya berbagi beras, bisa puluhan ton baginya beras kepada masyarakat yang ada hadir majelis itu. Ya, itu termasuk menambah umur dan menambah rezeki. Artinya usahanya pun lancar, dimudahkan oleh Allah. Berkat apa? Berkat rezeki kuitannya. Kalau kita nih habis kuitan barang di sini, Jumat barang yang ada di Jerahi, Jumat ayam di Banjaran, orang mereka sampai hati ya. Mayu pian di sini.
datangi kuitan pagi-pagi habis dengan subuh, supaya kita masuk golongan birrul walidain. Itu yang kita harapkan, supaya dicatat oleh Allah termasuk birrul walidain. Nang kita nang kadang orang tua nih nang kuburnya para, jangan bilangi bila anak puasa ya ke kubur, atau anak hari raya ya ke kubur, jangan. Kalau itu nang disunahkan Nabi itu ya nang jadi Nabi tiap Jumat, bagus benar. Kuitan itu rohaniannya hadir. Kalau ada kambang, tukar kambang. Anda di kuburan kuitan, bawa kambang, Anda tampuri bunga. Nah, kedua situ Yasin, duduk Yasin, baca tabarak, baca disisihakan waktu 15 menit lah ziarah orang tua, supaya termasuk ini termasuk fi umrih ini kita termasuk, walaupun orang tua kita ada termasuk memanjangkan umur dan pulang memperlancar rezeki. Ini Nabi itu buktikan aja kita, masing-masing aja kita buktikan. Dan pulang menyambung hubungan dengan keluarga. Jangan sampai kita memutus silaturahim dengan keluarga kita, jangan. Malahan kalau kita kawan berbagi walaupun sedikit. Oh ya, Sayyidina Utsman bin Affan, aku turun cari dirham dan dinar, duit itu untukku, berikan dengan keluargaku. Artinya bersedekah, memberi, saling menghadiahi satu sama lain. Itu termasuk memperlancar rezeki juga, mengeratkan silaturahim. Jangan naon kuitan, naon di sana kuitan kalau heran lagi, jangan. Atau sepupu datangi, ada pemarinan masih hidup, hilangi. Dan pulang kada sedikit berbagi walaupun sedikit. Ada salam tempel lah, sedikit barang berbagi. Termasuk memurahkan rezeki juga. Kalau kita tuh pelit, lambat rezeki. Dua hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, salasun haramullah tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamri wal aakuli walidayh wad dayus alladhi yukirrul khabasa fi ahli. 3 macam ya Nabi, orang yang Allah mengharamkan surga lawannya. Orang ini nih diharamkan Tuhan masuk surga, artinya kada bakalan masuk surga orang ini. Apa aja Nabi? Termasuk orang yang diharapkan Allah masuk surga ialah pencandu khamar. Orang ini minum khamar senang, kada bertaubatnya. Kalau yang minum khamar taubatnya selamat masih. Tapi nya pencandu khamar sampainya mati. Minum khamar ketujuh nang mabukan lah, sampainya mati, diharamkan oleh Allah masuk surga. Dan yang kedua, wal aakuli walidayh, orang nang durhaka lawan orang tua, ini diharamkan Tuhan jangan surga. Walaupun nya penyembahyang. Dan yang ketiga, dayus. Dayus ini yaitu orang yang membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Anak bininya umpamanya dibawa laki-laki nang anak, dibawa oleh orang ke pacaran, kali tagurnya itu termasuk dayus, membiarkannya. Sampainya berbuat macam-macam, dibiarkan, kali ditegur anak kita tadi, itu dayus. Kita itu termasuk dosa juga, yang diharamkan Tuhan masuk surga. Jangan sampai gitu. Kalau emangnya kita tuh kada ada rasa cemburu, anak kita tuh diganggu orang, dibawa oleh orang berpacaran. Wah ini bila dibawa orang berpacaran, enggak anaknya.
ngakuitannya. Itu kan bagus. Orang bahari bila anak melangi orang tuh alih kalau tahu nih bukan pian bahari mungkin kan tahu orang bahari anak mendatangi anu aja ada nang kuitannya mah ada pi. Wah ini dibawa kemana-mana biar akan naik oleh orang tuanya. Nah, ini sampai nih harus kita jagalah. Mudah-mudahan anak cucu kita terhindar daripada maksiat, daripada berbuat yang kada baik. Anakku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah oleh kalian anak cucu kita, keluarga kita, ahlikum nara, daripada siksa api neraka. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna birral walidain ya Nabi afdalu minal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah wa anna al-aqa li walidayhi la yanzurullah ilaih yaumal qiyamah wa annahu la yarah raihatal jannah." Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu ya Nabi lebih afdal daripada haji dan umrah. Nyaman itu lah ini. Nah kayak kita ni kadang kau berhaji umrah, tetapi jarang orang kata berhaji naiknya berbakti dengan orang tua. Karena doa orang tua ini mustajab. Pasti Tuhan ngabulkan di satu haka dahwai jarang. Jadi nih haji nang sunnah lah. Tetapi kalau haji nang anu tetap wajib kita. Ini peribahasa aja Nabi, ini bahasa Nabi. Artinya umpamanya kita tuh kada kau bisa bapak anak mau umrah nak haji kada kau cukup kamu kita menjaga orang tua sama aja juga pahalanya besarnya atau pahala sama malahan lebih afdal daripada haji dan umrah. Nah, buntung biar kalau masih hidup orang tua dan daripada jihad fisabilillah. Dan Allah tidak akan melihat atau memandang kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Paling Tuhan. Karena di dalam akhirat itu Allah Ta'ala itu di dalam kitab Fathul Majid itu karena Allah menampak. Wujudnya Allah itu menampak lawan kita. Ya tergantung iman kita itu tuh, melihat Allah Ta'ala, melihat Tuhan itu karena ada melihat. Karena Allah Ta'ala itu melihat lawan kita. Tetapi jangan sampai kita di akhirat Tuhan kan memandang lawan kita. Tetapi kalau orang durhaka, kalau orang durhaka ini Allah Ta'ala akan memandang lawannya. Yang hidupnya akan berkah tuh. Ingat dulu durhaka lawan kita. Ya dipandang Tuhan lagi. Hidupnya rezekinya kada lancar, hidupnya susah, jadi rezeki susah, anaknya wani. Itu akibatnya durhaka lawan kita. Karenanya kada dipandang Tuhan lagi. Dalam dunia hanya dipandang Tuhan, apalagi negeri akhirat. Wa annahu la yara raihatal jannah. Dan pula bahwasanya orang yang durhaka itu kepada orang tuanya tidak akan mencium bau surga. Bau surga aja kan mencium. Karena surga itu dicium puluhan tahun tercium bau surga. Kepada orang yang akan dijanjikan oleh Tuhan masuk surga. Jauh udah tercium masuk surga. Tapi orang ini tidak akan mencium masuk surga. Nauzubillah min dzalik, jauhkan orang kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini mudah-mudahan membuat hati kita berbakti ke orang tua kita. Nah kita meninggal, orang tua kita meninggal nih. Jangan sampai kita kada ingat mendoakan sini.
Dan paling utama ziarahi kubur muslimin tiap Jumat. Kalau kawat tiap Jumat, insyaallah Allah mudahkan rezeki. Biar datang lawan wali-wali jauh-jauh, cukup kurang dua itu cukup. Itu termasuk wali kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وعفو يا كريم وعفو يا رحيم وعفو يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا اولادنا ولا تضرهم. وافقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا من ذريتنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين الفائزين السالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.